korban. Seorang tokoh masyarakat desa Pasar Lugu Kelandai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Pupo, Jambi, tewas akibat terseret banjir. Korban yang berusia 40 tahun tewas karena kelelahan berenang setelah berhasil menyelamatkan 2 orang bocah yang hanyut terseret derasnya arus banjir. Kedua bocah berhasil diselamatkan oleh korban. Namun seketika korban pingsan. Korban sempat dibawa warga ke rumah bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun nahas, korban meninggal setelah sampai di rumah bidan desa. Jadi anak itu hampir tenggelam, dia menyelamatkannya. Tapi katanya mungkin ajal yang sudah menjemput ya. Dan memang air itu tidak begitu dalam, hanya sekitar leher ya. Cuma sekalian mungkin kecapean lah ya, mungkin jantung apa kecapean sampai ke tebing itu sampai. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan bersama Komandan Kodim 0416 Buteletkol Infanteri Arif Widitanto mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, pada hari ini dengan kami akan buka dapur umum untuk membantu warga makanan yang keluarga-warga yang terdampak banjir. Saat ini banjir masih mengepung 10 desa di wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal dengan ketinggian air mencapai hampir 2 meter dan merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua. Ya, itu Bapak suami saya tadi itu belum ngisi, udah banjir. Banjir. Dibanding yang kemarin lebih besar mana itu? Yang besar ini. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 32 mm selama 2.580 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Beginilah aksi mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang menggelar demonstrasi di depan gedung Rektorat ITB Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mereka memprotes kebijakan kampus terhadap mahasiswa yang belum membayar uang UKP, bisa membayar dengan skema pinjaman online. Kerjasama Rektorat Institut Teknologi Bandung dengan salah satu perusahaan jasa pinjaman online untuk membayar bayaran kuliah. Ini merasakan ratusan mahasiswa yang kuliah di ITB. Mahasiswa berharap dengan adanya aksi ini, skema pembayaran uang kuliah dengan cara pinjaman online dibatalkan karena sangat memberatkan mahasiswa. Terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang memiliki tunggakan, dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan, itu sebesar 15. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban APK dilakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan mencegah jatuhnya alat peraga saat musim hujan maupun cuaca buruk lantaran semrawutnya APK yang dipasang sembarangan di fasilitas umum. Dari pihak Bawaslu, penertiban APK melibatkan sejumlah perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk memindahkan APK ke tempat lain yang sesuai dengan peraturan agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari
SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya. Dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK utamanya di pembatas jalan karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang ataupun miring, jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Sementara APK yang belum dipindahkan oleh pemiliknya dibawa ke kantor Kecamatan Kramat Jati. Sebanyak 759 APK yang diturunkan, diantaranya berada di flyover, JPO, dan sarana prasarana umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama atau NU dari seluruh Indonesia hadir mengikuti pembukaan konferensi besar NU di Ponpes Al-Munawir Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Konferensi besar NU ini sekaligus menyambut usia NU ke-101 yang digelar menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres pada 14 Februari mendatang. Selain para kiai dan ulama, acara ini juga dihadiri Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, serta Ibu Hajah Sinta Nuria. Dalam kesempatan itu, Yeni Wahid berharap NU tetap menjaga netralitas untuk menjaga marwah dan kehormatan para kiai dengan menjadi pengayom bagi ketiga paslon di Pilpres 2024. Saya tentunya berharap bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia itu bisa menjadi kekuatan yang akan bisa menyatukan bangsa ini, terutama ketika nanti ada permasalahan berkaitan dengan Pilpres. Untuk itu netralitas NU sangat diperlukan karena NU ini usianya jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia, sehingga kehadirannya betul-betul dibutuhkan untuk menjaga suhu di masyarakat agar tetap rukun, tetap damai, tetap aman. Selain itu, di usia ke-101, NU merupakan cerminan atas kedewasaan dan berperan pada problem peradaban secara global. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kobaran api seketika membesar melahap salah satu SPBU di kawasan Galur, Johor Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Tak hanya meludeskan satu mesin pengisian BBM di lokasi, tetapi api juga membakar sebuah sepeda motor usai mengisi BBM. Takut akan terjadi ledakan, petugas SPBU mencoba memadamkan api dengan apar. Namun api justru semakin membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke mesin pengisian di dalam SPBU. Ini tadi pengisian udah beres, setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor pas disela langsung menyala. Antara nyamber ke busi, apa gimana saya nggak tahu, udah disela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya, ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri motornya langsung dilempar ke kanan begitu, langsung menyambar ke pompa. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Kepolisian Polsek Johor Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, tampak sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang. Tiba-tiba mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. Dua pengendara sepeda motor tersebut terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju Painan. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus Wuling yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. Dua orang korban dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria bernama Agus Prasetyo ditemukan tewas di dalam toren penampungan air rumah warga di Jalan Haji Saidi, Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas Damkar Sektor Cipete Selatan langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi korban setelah menerima laporan warga. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban, diduga korban tewas akibat tersengat arus listrik saat menguras toren. Sementara proses evakuasi jenazah korban dari lantai 2 rumah tersebut berjalan dramatis karena sulitnya mengeluarkan korban dari dalam toren air. Dugaan awal kalau kami beserta pihak kepolisian itu yang hadir di lokasi pada saat pertama itu tidak ditemukan adanya kekerasan, ya, adanya tanda-tanda kekerasan. Ya, kemungkinan besar itu dugaan awal itu dari konsleting listrik, mungkin dari radarnya, ya, atau otomatis dari toren tersebut, karena toren tersebut memakai dari stainless. Jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati untuk diautopsi, serta penyelidikan lebih lanjut oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polres Boyolali menangkap Muhammad Roshid atas penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 3 tahun. Pelaku mengaku menganiaya korban sejak bulan November 2023 atau 1 bulan pasca menikah dengan ibu korban. Pelaku yang bekerja serabutan ini setiap harinya mengasuh putri tirinya karena ditinggal bekerja sang istri dari pagi hingga malam. Diduga karena tidak tahan dengan rengekan dan tangisan korban, pelaku pun sering melakukan penganiayaan. Puncaknya pada 22 Januari lalu, pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Keluarga dari ibu korban yang menaruh curiga karena melihat sejumlah luka lebam di bagian kepala dan perut kemudian melapor ke polisi. Dari penyelidikan polisi akhirnya terungkap pelaku menganiaya korban dengan cara membenturkan ke pintu hingga korban lemas dan kemudian meninggal. Kekerasan dilakukannya itu adalah berupa cubitan, pukulan, kemudian cengkeraman di leher, kemudian pembenturan
kepala ke pintu yang kerap dilakukan oleh ayah tirinya. Setelah ekshumasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surakarta untuk diotopsi. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Penemuan mayat bayi ini terjadi di samping panti asuhan di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bayi ditemukan di dalam sebuah kantong plastik di dalam selokan. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu diperkirakan masih berusia 3 hari. Penemuan mayat bayi ini sontak menggemparkan warga sekitar. Bayi malang tersebut diduga merupakan hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Atas laporan warga, petugas kepolisian Polresta Padang dan Polsek Kuranji langsung datang ke TKP dan melakukan proses identifikasi. Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat guna proses otopsi. Satu mayat yang diduga masih bayi, diduga kelaminnya adalah perempuan. Berdasarkan informasi dari warga masyarakat bertempat di Ampang Kuranji, Kota Padang, kemudian sekarang dalam penyelidikan Polsek Kuranji. Saat ini kasus penemuan mayat bayi ini tengah diselidiki oleh Polsek Kuranji dan Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Habis nurunin barang sini kan saya orang 2. Nah, satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah, tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Tim Unit 2 Subdit Zatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Latu Harhari, Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian meringkus pelaku lain berinisial AW di rumah susun Pinus, juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian meringkus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan jambret merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bersepeda di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Penjambretan di Jalan Kopo, Kota Bandung yang menargetkan seorang perempuan pejalan kaki di sebuah gang terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merebut telepon genggam korban dan kabur. Sontak korban pun berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majalaya kini mendekam di jeruji besi. Pelaku nekat menjambret karena terlilit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya, dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa aja sebenarnya? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailata, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter melanda pemukiman warga di desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Banjir terjadi karena meluapnya sungai Rokan akibat curah hujan yang tinggi. Derasnya arus banjir membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas kepolisian dari Polsek Kunto Darussalam menggunakan tali yang dikaitkan pada pohon sebagai penyangganya. Selanjutnya, petugas menggendong para lansia ke tempat yang lebih aman. Kapolres Rokan Hulu bersama Kapolsek Kunto Darussalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir berupa paket sembako. Jenenge wong. Cindy, cepat sini. Oh. Ini dari grup apa, Mas? Naik sopa yo, sing sopan kok dadi wong. Oh. BSW. Sebuah motor nyaris menabrak sejumlah relawan kemanusiaan yang sedang bergurau usai memperbaiki jalur penghentian darurat di turunan tajam Gotehan, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa ini sempat terekam kamera salah satu relawan yang saat itu sedang mendokumentasikan kegiatan di jalur penghentian darurat tersebut. Korban remblong ialah warga Sidoarjo.
Keduanya mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga Pacet untuk penanganan medis. Wawancara sama anak-anak ya, tiba-tiba ada remblong dari sana. Itu motor apa yang motor apa yang Motor Vario. Itu yang relawan tadi di sini gitu? Iya, dari Surabaya, komunitas dari Surabaya. Sementara itu di Turunan Tajam Podorejo, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, sepasang kekasih juga mengalami kecelakaan motor dan menabrak tiang listrik karena remblong. Relawan yang berjaga di Turunan Tajam tersebut langsung mengevakuasi pengendara motor. Korban perempuan bernama Nur Imroatul, 18 tahun warga Kecamatan Kemplagi mengalami luka parah di kepala. Sedangkan sang kekasih Bima, 19 tahun luka di lutut. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang membakar sebuah minibus di halaman rumah di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Petugas Sudin Gul Karmat Sektor Menteng langsung melokalisasi api agar tidak menyebar ke objek lainnya. Setelah 1 unit mobil damkar dan 4 personel dikerahkan, api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin minibus. Datang habis dari acara, berhenti tiba, keluarin barang, tahu-tahu yang punya mobil langsung lihat, oh ini apa, bau apa nggak tahu, terus anaknya lihat keluar percikan api, buru-buru mereka keluar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja saling serang di permukiman padat penduduk di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Mereka saling melempar batu, petasan, dan kaca, bahkan membekali diri dengan bambu dan senjata tajam berukuran besar. Tawuran terjadi saat warga tengah beraktivitas sehingga menimbulkan keresahan. Selain takut menjadi korban serangan, warga juga mengeluh atap rumah mereka rusak karena lemparan batu. Kurang tahu, kurang jelas. Namanya anak remaja, permasalahan apa kita nggak tahu lah. Kayak malam minggu ya, tiap malam minggu deh. Resah gak sih Bu dengan kejadian ini Bu? Hah? Resah gak sih? Oh bukan resah lagi, soalnya kan pada bawa barang. Khawatir ya Bu ya? Khawatir lah. Aksi tawuran yang cukup sengit baru berakhir setelah salah satu kelompok remaja memilih mundur karena kalah jumlah. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian, terutama pada akhir pekan, agar aksi tawuran serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan warga Desa Wotan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro dikagetkan dengan peristiwa seorang pria yang meninggal akibat tersengat listrik bertegangan tinggi hingga tubuhnya kaku tersangkut di atas pohon jati. Korban diketahui bernama Kabul, pria 55 tahun, warga setempat. Peristiwa berawal saat korban melakukan pemangkasan pohon jati yang berada di dekat kabel listrik bertegangan tinggi di depan rumahnya. Diduga, pohon yang dipotong dalam keadaan basah dan menimpa kabel listrik hingga akhirnya menyengat tubuh korban. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Bojonegoro langsung mengevakuasi jasad korban yang tersangkut di pohon. Warga diimbau agar lebih hati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di dekat kabel listrik, terutama saat musim hujan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Suyitno, pria 52 tahun warga Dusun Blimbing, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, ditemukan tewas bersama sepeda motornya di sungai di Dusun Tamanan, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Saat ditemukan warga, posisi korban berada di samping motornya dengan sebagian tubuh terendam air sungai dan tertutup sampah. Warga kemudian mengevakuasi dan menghubungi keluarga korban. Diduga korban memiliki riwayat penyakit epilepsi yang menyebabkan korban oleng hingga terjatuh ke sungai saat mengendarai motor. Itu kaki kanan tersangkut di supek sepeda motor. Kalau nggak tersangkut, dia bisa ke bawah arus.
lebih jauh untuk korban. Kondisinya gimana Pak? Sudah kaku atau masih lemas? Kaku. Karena punya riwayat sakit ayan. Terus perkiraannya dia kambuh atau gimana? Iya, kambuh sakit ayan, terus terjun ke sungai. Korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Bocah meninggal dunia terbawa arus. PJ Wali Kota Palembang tinjau lokasi banjir. Lezatnya pindang ceker kaya rempah. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel. Edisi hari ini Selasa 30 Januari 2024. Saya Romi Afiansa. Inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari oleh tim SAR gabungan, akhirnya Aisyah 9 tahun bocah warga desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, berhasil ditemukan, namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian 3 rescue Basarnas Sumsel mengkoordinir seluruh unsur SAR gabungan yang berada di lokasi TNI, Polri, dan masyarakat sekitar. Dibagi menjadi beberapa SAR unit dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk pencarian dibagi beberapa metode seperti penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet, penggunaan peralatan Aqua EE untuk mendeteksi keberadaan korban, serta melakukan sirkel ombak buatan dengan menggunakan perahu karet menyusuri tempat-tempat yang diperkirakan ada korban. Kejadian berawal ketika korban sedang mandi di sawah dekat sungai tak jauh dari rumahnya. Korban akan menjangkau mainan sejenis busa yang hanyut. Namun naas bagi korban, ia justru hanyut terbawa arus sungai karena dirinya tak mampu menahan derasnya arus. Korban terseret dan tenggelam karena kelelahan, sementara teman-temannya tak mampu menolong. Setelah pencarian dilakukan selama 2 hari, akhirnya korban berhasil ditemukan berjarak sekitar 250 meter dari lokasi tenggelam dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kami tim SAR gabungan pada hari ini yaitu melakukan pencarian dengan metode penyisiran dengan luas area kurang lebih 2 km persegi. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban atas nama Aisyah, umur 9 tahun. Pada saat ditemukan, posisi korban yaitu sudah mengapung dengan keadaan Mike Delta atau meninggal dunia. Orang tua dihimbau untuk mengawasi anak-anak karena pemukiman bantaran Sungai Musi saat ini tergenang banjir. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang merendam 3 desa di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat mulai surut. Warga dan aparat desa mendirikan posko dapur umum dan posko kesehatan serta bantuan berupa sembako mulai berdatangan untuk warga yang terdampak banjir. Intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Lahat menyebabkan aliran air lintang dan air hitam meluap. Derasnya aliran air yang mengalir juga membawa material batang pohon yang berukuran besar dan membawa material tanah serta lumpur Sabtu kemarin. Luapan air merendam rumah warga sedalam 1 meter di 3 desa, yakni Desa Pelajaran, Desa Nantigiri, Desa Sadan di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Selain merendam ratusan rumah dan puluhan hektar sawah serta kebun warga,
Luapan air yang mulai surut menyisakan batang pohon yang terbawa air. Warga mendirikan dapur umum dan posko kesehatan. Bantuan berupa sembako juga mulai berdatangan. Salah satunya dari anggota DPRD Kabupaten Lahat, Dedi Chandra dari Partai PDIP yang juga merupakan partai pengusung calon presiden pasangan Ganjar dan Mahfud. Bantuan yang diberikan secara langsung berupa bahan kebutuhan pokok seperti telur, mie instan, dan air mineral. Saya sebagai wakil rakyat datang ke sini bersama langsung menyapa masyarakat warga yang terdampak sini. Alhamdulillah hari ini bisa memberi bantuan sembako, instan dan air mineral. Semoga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi warga, dampak daripada ekonomi segala macam ini kan kita mendapatkan. Bawa kayu itu sisa-sisa tahun belakang. Keadaan ini belani dia masih tinggal di kebun-kebun tuh bawanya. Jadi ketinggian air tadi berapa, Pak? Nah, dia pulau takaran nanya cuman besar nanya itu. Ada 2 meter atau 3 meter? Lebih. Air dengan pinggang dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa banjir ini, namun infrastruktur jalan banyak yang mengalami kerusakan. Dari Lahat, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular kobra masuk kamar mandi rumah warga saat pasangnya air sungai. Ular berbisa tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dibunuh warga. Inilah detik-detik evakuasi ular kobra yang dilakukan pemilik rumah dan warga di Jalan Jaya 7, Perum Lematang, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ular kobra yang berukuran 2 meter ini diketahui Udin, pemilik rumah, saat dirinya mendengar suara semburan bisa kobra yang hendak memangsa tikus di kamar mandi rumahnya. Mengetahui ular kobra, pemilik rumah pun langsung memanggil warga sekitar untuk mengevakuasi ular kobra berbisa tersebut. Tak butuh lama, ular kobra akhirnya berhasil dievakuasi warga meski mendapatkan perlawanan oleh reptil mematikan itu. Menurut pemilik rumah, ular kobra tersebut masuk ke rumah dikarenakan air pasang sungai yang mengakibatkan banjir. Masuk dalam mana? Kamar mandi. Di kamar mandi? Iya. Nah, terus kita pacak tahu atau ular kobra kamar mandi itu cak mana awalnya? Dia ngencang tikus ya. Masih tikus, masuk di kamar mandi kita? Masuk kamar mandi. Nyembur tadi. Oh, dia sampai nyembur ke bisa ya? Iya. Tadi bunuh tadi kan. Oh, kita karena kesemburan itulah kita tahu. Iya, tahu tadi dibunuh kan. Ular apa yang tadi? Ular kobra. Ular kobra ya. Ular kobra dibunuh warga lantaran mencoba menyerang warga. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lezatnya pindang ceker kaya akan rempah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, banjir akibat pasangnya air sungai Musi melanda Kecamatan Kertapati membuat aktivitas warga pun terhambat. Sebagai bentuk perhatian, pemerintah Kota Palembang Sabtu pagi mendatangi lokasi dan memberikan bantuan. 6 kelurahan di Kecamatan Kertapati yaitu Kelurahan Karyajaya, Kemang Agung, Kemasrindu, Keramasan, Kertapati, dan Ogan Baru terdampak banjir akibat pasang air sungai Musi. Kiriman air hujan dari Sungai Ogan, Sungai Lematang, dan Sungai Rawas membuat debit air sungai Musi meluap ke pemukiman warga. Ketinggian air di beberapa kawasan di Kecamatan Kertapati hingga mencapai 1 meter membuat aktivitas warga pun terhambat. Merespon bencana banjir yang terjadi, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Ketua DPRD Kota Palembang meninjau lokasi banjir di Jalan Sungai Ijuk dan Jalan Putri Dayang Rindu, Kelurahan Keramasan. Selain itu juga memberikan bantuan kepada 900 kepala keluarga terdampak banjir. Selain sembako seperti beras, DPRD Kota Palembang akan menganggarkan untuk pembangunan jembatan dan rehab jalan yang terendam air pasang. Ya rata-rata hampir seluruh di Kertapati terkena, termasuk 6 kelurahan menurut informasi dari Pak Camat, dan juga sudah kita siapkan bantuan untuk mereka. Kita juga, saya sudah minta dinas sosial termasuk dinas terkait lainnya untuk memberikan data dan apa yang bisa dibantukan sehingga mereka tetap ya, karena ini yang mendesak kami lihat ini sepertinya sembako ya, mungkin lebih ke kebutuhan pokok yaitu beras. Ini kami harapkan DPRD dalam hal ini Dapil 6 saya sendiri sudah menganggarkan melalui Pokir ini untuk jembatan yang belum ada, kemudian yang terendam mungkin nanti akan dilakukan rehab. Musibah banjir di jalan dan rumah warga Kecamatan Kertapati terjadi sejak sepekan terakhir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama para pelaku UMKM generasi muda, calon legislatif DPR RI Partai Perindo, Andi Asmara menggelar aksi nyata Festival UMKM bersama Gen YZ sebagai upaya penggalangan untuk peningkatan cipta kreasi yang dapat diandalkan bagi pelaku usaha UMKM sebagai penopang ekonomi. Menjalin kebersamaan dan kekeluargaan bersama masyarakat terutama kaum generasi Z, caleg DPR RI dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gelar festival aksi nyata serta peningkatan daya saing UMKM. Bersama para pelaku usaha kaum muda, caleg DPR RI Andi Asmara menjadi mentor untuk menumbuh kembangkan meningkatkan kualitas para pelaku usaha kaum muda agar UMKM naik kelas menjadi usaha yang dapat diandalkan sebagai peningkatan kemajuan ekonomi. Mendongkrak produk yang dihasilkan dapat diminati masyarakat. Festival yang digelar bersama Gen Z untuk menjembatani para pengusaha muda dan para pelaku UMKM sangatlah sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo untuk memajukan UMKM di Indonesia sebagai langkah untuk menggali potensi UMKM agar naik kelas dan menciptakan peningkatan usaha dan taraf hidup masyarakat. Karena kita Partai Perindo yang diketuain oleh Pak Haritanu itu memang sangat mendukung untuk membangun UMKM dan mendorong supaya dia itu naik kelas sehingga kita mengentaskan semua bentuk-bentuk kemiskinan, kekurangan, dan tentunya juga akan menciptakan lapangan kerja. Inilah kami dari Partai Perindo, saya sebagai salah satu yang diutus oleh Pak Haritanu untuk ikut berkontestasi di Sumatera Selatan ini, itu terus mendorong. Ini merupakan konsep yang bagus dan saya sangat mendukung sebagai salah satu ketua asosiasi di Sumatera Selatan, asosiasi UMKM yang bergerak di bidang UMKM. Dukungan dari anak-anak muda ini mengkolaborasikan dengan para sponsor
ini sangat bagus sekali. Bagaimana sih teman-teman UMKM ini bisa naik kelas? Dari generasi ekonomi negeri YZ Palembang mempunyai mimpi untuk menjadi entrepreneur muda, dan kami mempunyai mimpi untuk menjadi entrepreneur yang sukses seperti pengusaha-pengusaha yang lainnya yang sudah sukses. Nah, kami di sini membuat gerakan inkubasi bagi pengusaha-pengusaha pemula untuk menjembatani mereka untuk mulai dari pitch deck, mentoring sampai dengan permodalan. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, ilmu bela diri pencaksilat tinggi peminat di kalangan pondok pesantren. Pencaksilat menjadi pelajaran tambahan bagi para santri. Selain diajarkan tentang ilmu beragama, juga dibekali ketangkasan ilmu bela diri untuk melindungi diri sekaligus olahraga prestasi. Ilmu bela diri pencaksilat di kalangan pondok pesantren saat ini sangat diminati. Salah satunya di pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin, Talangjambe, Sukarami, Palembang. Pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan minat santri mengikuti pembekalan ilmu bela diri Pagar Nusa. Jika pada tahun 2023 ada sekitar 25 santri yang berminat, di tahun 2024 ini ada sekitar 40 santri berminat menjadi pendekar. Pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang tidak hanya membekali ilmu agama dan ilmu sosial. Pentingnya ilmu bela diri juga menjadi penting. Selain bermanfaat untuk perlindungan diri, juga sebagai ajang olahraga prestasi. Sebagai pondok pesantren Nahdlatul Ulama, selain pengukuhan kader baru Pagar Nusa, Pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang juga memperingati 101 tahun Nahdlatul Ulama sekaligus Harla Pagar Nusa ke-38. Kita ini adalah santri, selain punya jiwa ataupun jasmani yang kuat, kita tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun terpancing emosi. Karena di pesantren diajarkan akhlak, ya. Di mana ada langit, maka di situ di atas langit masih ada langit. Maka kita tidak boleh sombong dan diajari bagaimana tata krama baik. Kecuali terpaksa memang yang bisa mengancam keutuhan pondok pesantren dan keselamatan diri maupun bangsa, maka harus siap untuk menjaga diri. Banyak perguruan-perguruan, tapi kita mempunyai ciri khas sendiri. Misalnya salam Pagar Nusa, salam TNI, dan anak-anak yang ikut Pagar Nusa harus ikut kurikulum Pagar Nusa. Walaupun yang lain bisa bergabung dengan kita, tapi diwajibkan untuk ikut kurikulum yang ada di Pagar Nusa. Tidak hanya dikhususkan bagi kalangan santri di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin saja, bekal ilmu bela diri pencaksilat Pagar Nusa juga dapat diikuti kalangan anak-anak muda di lingkungan pesantren. Sebagai warga baru kader Pagar Nusa, para santri dikalungkan selendang hijau khas Nahdlatul Ulama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Lezatnya pindang ceker kaya akan rempah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Pemirsa, menjalin silaturahmi antar kelurahan yang ada di Seberang Ulu, David Volleyball menggelar turnamen voli antar kelurahan di Seberang Ulu, bertempat di Kelurahan 16 Ulu RT 69 Palembang. Canda ceria paras wajah emak-emak saat mengikuti turnamen voli antar kelurahan sekecamatan Seberang Ulu Palembang terlihat saat pertandingan voli minggu kemarin. Turnamen voli ini digelar di Jalan Jaya 7, Perum Lematang Jaya Indah 2, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Dengan sistem grup yang diikuti 10 tim voli putri, turnamen telah berlangsung selama 3 hari. Dalam kejuaraan voli David FB Cup ini, tim dari Musikul B berhasil juara 1. Diikuti oleh Musikul A sebagai peringkat kedua, sedangkan peringkat ketiga diraih tuan rumah Divisi A dan peringkat 4 diraih Divisi B. Salah satu peserta Winda mengatakan gembira mengikuti turnamen voli antar RT dan kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu. Ajang ini menjadi upaya menjalin tali silaturahmi sesama insan pecinta olahraga voli. Alhamdulillah, dengan adanya turnamen voli ini, kita semakin banyak kemajuan, semakin banyak kenal dengan RT-RT tetangga, antar seberang, antar kecamatan. Alhamdulillah. Nah, untuk kita sendiri selaku tuan rumah, juara berapa nih, Pak? Kami mencapai juara 3, alhamdulillah. Untuk ke depan kami akan lebih giat lagi belajar. Owner David Management Group akan terus menggelar turnamen voli antar kelurahan demi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bola voli yang nyaris hilang di kota Palembang karena tergerus zaman. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kota Palembang memang surganya kuliner. Selain pempek ada pula pindang ceker yang menggugah selera. Seperti kreasinya ibu rumah tangga bernama Justina di Komplek Bukit Sejahtera Poligon, Ilir Barat 1 Palembang ini. Berikut liputan selengkapnya. Jika biasanya olahan pindang menggunakan daging ikan dan sapi, namun yang satu ini memakai ceker ayam yang disebut pindang ceker. Memiliki rasa yang gurih dengan kuah yang menyegarkan, membuat lidah pemburu kuliner bergoyang. Sensasi pedas dipadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan antara lain ceker ayam yang sudah dibersihkan dan direbus sampai empuk, cabai burung, bawang merah, bawang putih yang diiris, serai, laos, kunyit, jahe, asam jawa, terasi, nanas, daun bawang, tomat, garam, dan juga gula. Rempah-rempah dapur tersebut kemudian diulek hingga halus dan merata, kemudian dicampurkan ke dalam panci yang berisi rebusan ceker ayam. Aduk dan rebus selama kurang lebih 10 menit dan pindang ceker pun siap dihidangkan. Menurut penikmat pindang ceker ayam, Mandania Reza, rasanya yang gurih membuatnya sering memesan menu yang satu ini, apalagi harganya yang murah membuat cocok di kantong. Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut, tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Kalau harganya mahal? Dari mulai 10 ribuan. Mahal? Enggak lah, itu kan sudah terbiasa kalau di sini. Sementara pembuat pindang ceker Justina mengatakan harga pindang ceker mulai dari 10 ribuan saja dan menambah 5 ribu lagi untuk nasi, sambal, dan lalapan. Dalam sehari sedikitnya 30 porsi ludes terjual. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. 15.000 ya? Sehari berapa lah banyak? Kalau untuk sekarang perkiraan 3 kilo sampai 5 kilo ceker. Nah, bagaimana pemirsa? Jika Anda ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.